Kembali lagi di channel Alocare TV. Baik teman-teman, ini video lanjutan dari video yang kemarin sudah saya buat. Ini video tentang pembuatan logo ya, di tahap yang kedua, yaitu mode dark dan mode light. Mode dark itu mode gelap, mode light itu mode cahaya atau terang. Mode gelap itu seperti ini ya teman-teman, gelap ini, atau backgroundnya itu gelap. Mode light itu backgroundnya cerah ini ya, jadi teksnya ini mengikuti ya. Kalau backgroundnya cerah maka teksnya gelap, kalau backgroundnya gelap maka teksnya itu harus cerah, harus kebalikan gitu ya. Tapi secara keseluruhan yang di sini itu mode light, yang ini mode dark atau mode gelap, yang ini mode gelap ya. Kemudian yang ini mode cahaya. Teman-teman harus melihat di sini secara keseluruhan. Ini namanya layout ya. Layout itu sama saja dengan lembar kerja. Lembar kerjanya kita lihat di sini namanya icon grid. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Ini di sini sebelah kiri atas itu icon grid, bawahnya colornya ini kode ya, kode warna. Setiap kode macam-macam ya. Kalau di sini FFFF, ini FAC 81D. Nanti saya jelaskan ini ya. Ini konsepnya seperti ini. Nanti saya jelaskan juga. Tipografi itu jenis font teksnya itu apa ya. Kemudian di sini logonya mode dark dan mode light ya. Kemudian ini icon. Ketika dijadikan icon itu jadinya seperti ini. Jadi kita bisa memilih salah satu icon yang ingin kita pakai nantinya. Mau pakai mode light ataukah mode dark ya. Icon di sini juga nanti bisa digunakan ketika teman-teman ingin menjadikan icon ini logo di YouTube teman-teman. Kalau di aplikasi ini bisa jadikan icon aplikasinya ya di layar handphone kita. Ya, oke. Kemudian ini saya detailnya. Icon grid itu kita membuat grid ya. Grid itu garis-garis itu untuk memetakan sebuah logo. Oleh sebab itu kita membuat grid ya, atau garis bantu istilahnya, untuk mengetahui apakah itu simetris apa tidak, atau misalnya dari titik sini sampai titik sini itu sama panjangnya enggak dengan titik di sini sama titik di sini. Samping kanan dan samping kiri itu panjangnya sama apa tidak, itu dibantu dengan garis bantu atau grid ya. Di sini yang bulat ini juga grid juga ya. Bulat yang di luar, bulat yang di tengah, bulat yang di dalam ini juga grid. Ini bulat yang kecil juga namanya grid. Ketika digabungkan semua gridnya itu kita bisa membentuk sebuah logo yang nantinya jadinya sebelah sini kanan ya logonya. Ini untuk penggunaan grid itu sudah harus teman-teman membuat sketnya dulu ya, bisa menulisnya dulu sketnya di dalam kertas putih dengan bolpen atau dengan pensil. Kalau memakai pensil lebih bagus ya, soalnya kalau dihapus bisa. Teman-teman buat sket dulu. Ketika sketnya udah jadi, teman-teman baru membuat ini icon gridnya ya. Nanti untuk membuat sketnya saya langsung ke tahap pencarian ide lewat website ya. Jadi kita mengambil dari website tapi tidak seutuhnya kita ngambil, cuma kita akan memodifikasinya supaya bisa menjadi sebuah icon atau sebuah logonya ya. Nanti logonya dimasukkan ke sini baru kita buat grid ya. Oke, langsung kita melompat di kode warna ini, colors. Kode warna seperti ini kita bisa nyari di sebelah kanan sini teman-teman. Di sini kode warnanya itu misalnya kita ingin membentuk kotak dulu ya. Ini kan kotak, bentuk kotak ya. Di sini atas rectangle kita bentuk kotak gini. Ya, kalau di dalam ini namanya fill. Yang ini fill. Kode warnanya C4 C4 C4.
sehingga ketika kita ingin memiliki kode warna seperti ini 1D C8 D4, kita klik di filenya sini, klik, ini ada kayak pipet ya, namanya tinta gitu, pipet tinta. Ini untuk mengcopy atau untuk kita menyamakan dengan warna yang ingin kita copy ya. Kita klik di sini di pipetnya, kita tempelkan di warna yang ingin kita copy. Maka kita lihat di atas akan berubah sama ya. Kodenya 1D C8 D4. Sama ya kodenya di sini. Seperti itu teman-teman. Kita punya kode yang di sini ya. Tinggal ini kodenya kita copy. Kita bisa masukkan ke sini ke teks ya. Ambil ini T, ini teks ya. Masukkan ke sini. Kita Ctrl V atau kita paste. Kita ke atasin ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Sama kan, nanti ketika kita sudah ngambil logo dari website, kita bisa melakukan hal yang sama, mencari kode warnanya seperti itu ya. Oke, yang ini sama ya, tekniknya sama ya. Kemudian konsep itu sesuaikan dengan nama brand kita. Kalau nama brand saya kan Alocare, berarti huruf depannya A sama C itu ya, berarti letter A sama letter C kita ambil dari situ, A plus C gitu ya. Ini kalau dibentuk nanti huruf A, yang dalam huruf C, jadinya A sama C gitu ya. Ini sesuai ide aja, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan logo dan nama channel atau nama brand teman-teman, nanti disesuaikan aja. Untuk ide pembuatan logo seperti ini nanti kita mengikuti dari website yang jadi referensi kita, website referensi pembuatan logo. Nanti ada di konten yang saya akan bagikan juga. Tapi kalau itu kan konten yang itu website referensinya cukup ada privasi ya. Kita memberikan akses videonya hanya untuk member-member yang sudah tergabung dalam member tetap Alocare. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti member tetapnya, teman-teman harus mengikuti event-event yang dilakukan oleh Alocare. Karena setiap event yang dilakukan Alocare, sesudah melakukan atau mengikuti event, dia langsung menjadi anggota tetapnya ya. Teman-teman harus selalu melihat informasi program yang dilakukan oleh Alocare atau event-event yang dilakukan oleh Alocare. Untuk tahu eventnya, teman-teman harus mendownload aplikasi Alocare-nya di Play Store ya, khusus untuk Android ini. Harus mendownloadnya di Play Store ya. Kalau di Apple belum tersedia. Oke teman-teman, kita lanjut ke bawah yaitu tipografi atau fontnya ya. Ini Berlin Sans FB. Di sini ada Roboto ya. Kalau kita klik di sini panah ke bawah. Ini ada jenis-jenisnya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik mau jenis seperti apa. Teman-teman coba-coba satu-satu sesuai dengan kenyamanan jenis teksnya teman-teman. Pengen jenis teks seperti apa, teman-teman tentukan saja, mengambil salah satu contoh-contohnya ya, diklik satu-satu. Kalau teman-teman ngambil font lagi di website luar, website di sini kita juga bisa mencari web font ya. Web font itu referensi untuk font kita, mencari font. Ada font yang berbayar, ada yang font gratis. Kalau Google Font ini gratis ini, tapi harus izin. Ada yang font-font yang berbayar ya. Teman-teman bisa lihat satu-satu ya. Klik-klik di sini. Oke, secara dasar bisa ngambil dari sini untuk fontnya. Sama fontnya begini, klik huruf teks, klik di sini. Coba. Nah, ini namanya Roboto. Kalau kita ingin mengganti, klik all, Ctrl A, kemudian kita di sini kita ambil jenisnya. Misalnya Revalia. Nah, maka jadinya kayak gini ya. Tinggal kita letakkan ke atas sini. Kalau teman-teman ingin masukkan ke tipografi. Tapi untuk membuat layout yang seperti ini, teman-teman tinggal buat kotak gini. Ini misalnya aja ya.
terus di ini fill kayak ini tinta. Nah kayak gini, di copy paste semuanya ya, kotak-kotak kecilnya, ininya, layoutnya seperti ini ya. Bisa teman-teman, saya yakin teman-teman bisa membuat layout seperti itu, seperti ini. Kita tinggal copy paste aja, kita sungsut. Yang ini udah ya, mode dark, mode light, logonya masukin ke tengah, disesuaikan. Kalau backgroundnya putih berarti sini harus logonya bercahaya ya, ini bercahaya, ini gelap gitu ya. Icon ya ngambil dari sini, berarti tinggal ini kotak aja ya, ambil kotak gini, kemudian habis kotak nanti teman-teman ke sini, klik kotak dulu sini ya. Ini ada kayak lengkungan, ini radius teman-teman, kita mau radius berapa, misalnya radius 60, maka membentuk radius gini ya. Ini terlalu cekung ya, kita pakai radius 40, terlalu cekung. 20 masih cekung. 8 ya, ini hampir menyerupai ya. Ya kita sesuaikan ya, gini ya, hampir sama ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai di sini untuk tutorialnya. Kalau untuk membesarkan ini, kontrol sama scroll ke atas, nah maka akan kelihatan besar. Untuk menggeser ada tangan di sini, klik, kita geser ke sini. Kalau mau dibesarkan lagi, kontrol scroll ke atas. Kalau mau dikecilin, kontrol scroll ke bawah. Itu ya. Tutorial untuk mode dark dan mode light cukup sampai di sini. Tetap ikutin tutorial kami Alocare TV ya. Masih banyak hal-hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga konten yang sudah saya sharingkan ini bisa bermanfaat, baik buat kita ataupun generasi kita ya, anak-anak kita gitu, juga membutuhkan suatu tutorial-tutorial seperti ini ya, bisa di deliver ilmunya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas waktunya sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhirnya. Sampai ketemu lagi.